Pemirsa, pemilihan umum 2024 masih 2 tahun lagi. Siapa yang kelak berpeluang melangkah istana juga masih teka-teki. Di balik semua tanya, nama Puan Maharani mengemuka. Apalagi dalam sejumlah kesempatan, Puan juga tampak dekat dengan Presiden Joko Widodo. Inikah sinyal Puan akan menjadi pilihan PDI Perjuangan membidik kursi istana? Genderang Pilpres 2024 mulai terdengar nyaring. Partai politik mulai berbenah diri, mengatur strategi mempersiapkan calon presiden serta calon wakil presiden yang akan diusungnya nanti. Sebagai parpol pemenang 2 pemilu berturut-turut yang mendudukan Presiden Joko Widodo di istana, kiprah PDI Perjuangan paling disorot. Tanya pun mengemuka. Siapa gerangan nama yang bakal diusungnya kelak? Di internal partai, siapa yang dipilih menjadi calon presiden dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut menjadi hak prerogatif Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum. Dari sejarah proses pengambilan keputusan di tubuh PDI Perjuangan yang saya amati dari 2004 sampai sekarang, itu tidak pernah Ibu Mega itu kesusu ya, dalam mengambil keputusan. Ibu selalu mempertimbangkan tidak hanya konteks politik hari ini, tetapi juga terutama risiko pilihan itu terhadap masa depan Indonesia. Nah, maka sebagai seorang negarawan, Ibu Mega pasti memperhitungkan semua hal. Maka sampai hari ini tidak ada keputusan soal siapa yang mau diusung jadi calon presiden. Maka dalam hal ini peluang Ibu Puan sama dengan peluang orang lain yang juga disebutkan berpotensi diusung PDI Perjuangan. Nah, artinya bahwa proses ini masih panjang. Ya. Kita tahu bahwa tahun depan penentuan kandidat itu, ya, dan Ibu dan Partai PDI Perjuangan tentu berpikir dan berproses sampai saat ini. Ya, saya tidak ragu lah, pilihan yang akan diambil di ujungnya pasti yang terbaik untuk Indonesia. Namun, belakangan, Megawati seakan kian kentara memberikan lebih banyak tugas khusus kepada Puan Maharani. Lantas, inikah sinyal bahwa Puan Maharani memang digadang-gadang untuk berlaga di Pilpres 2024 mendatang? Sinyal kuat lainnya, yakni Puan juga terlihat kerap mendampingi Presiden Jokowi dalam sejumlah kesempatan. Hari ini kita melihat ada kedekatan Ibu Puan dengan Pak Jokowi. Sebetulnya secara normatif tidak ada masalah karena Ibu Puan masih ketua DPR. Nah, di satu sisi ada presiden. Nah, tentu dua pimpinan negara ini, satu sebagai kepala negara, satu sebagai pimpinan institusi negara, sah-sah saja mereka melakukan silaturahmi politik atau memperlihatkan gestur politik yang tertentu. Bisa ditafsir sesuatu yang mesra, bisa juga ditafsir sebagai sesuatu yang formal. Ya, whatever, tapi saya kira yang paling penting bahwa Ibu Puan hari ini satu potensi yang tentu harus diperhitungkan juga. Nah, lihat dari survei-survei itu kan sekarang kan bergeraknya masih di bawah 5%, ya kan. Dan ini tidak juga mudah ngangkat persepsi publik sehingga publik memang kemudian mempunyai perhatian sampai pada tingkat memutuskan ini calon saya. Itu menurut saya tidak terlalu mudah dan mesti kerja ekstra keras sekali dan betul-betul menurut saya merubah sikap-sikap yang aristokratik ya menjadi yang sangat kerakyatan. Tak dapat dipungkiri bila pada periode keduanya ini, kinerja Presiden Jokowi dinilai turut disokong undang-undang yang disahkan oleh Puan Maharani sebagai Ketua DPR.
kita harus jujur juga bahwa Ibu Puan hari ini berbeda dengan Ibu Puan 5-10 tahun yang lalu. Ya, saya apresiasi dengan kinerja beliau sebagai Ketua DPR. Ya, ada beberapa undang-undang di mana beliau memang kelihatan sebagai tokoh di situ. Keberpihakan pada isu perempuan, ya, pada isu-isu yang berkaitan dengan uang cilik dalam proses legislasi itu juga menjadi poin besar, kredit point buat buat Ibu Puan Maharani. Sehingga kalau hari ini kemudian nama beliau masuk dalam bursa calon presiden, ya sejarah sedang memberi ruang gitu. Nah, soal apakah nanti partai mengusung Ibu Puan atau yang lain, itu tentu urusan internal partai. Kedekatan Pak Jokowi dan Mbak Puan itu mungkin juga Mbak Puan ingin mengidentifikasikan diri atau memberikan kesan kepada publik, ya, bahwa Pak Jokowi yang sangat populer ini, ya, juga tingkat kepuasan itu semakin naik ini bisa juga memberikan efek kepada hubungan dekat secara seremonial antara Pak Jokowi dan Mbak Puan. Ya, karena saya kira Mbak Puan karena juga ingin menjadi presiden, ingin juga dikenal masyarakat. Lagi-lagi, sinyal ini seolah mengisyaratkan bahwa Jokowi menyiapkan Puan untuk meneruskan tongkat kepemimpinannya. Secara fungsional mereka memang akan terus berdampingan dalam fungsi pengawasan untuk mengawasi kinerja jalannya pemerintahan, ya. Dan secara historis memang hubungannya sudah cukup lama, ya, antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Jadi buat kita sih tidak ada hal yang baru, ya, sebenarnya kalau pertemuan-pertemuan baru akan dia menjadi news nanti kalau gerakan itu sudah menjadi gerakan yang nyata begitu, ya. Karena kita ini apalagi kayak saya, ya, tidak gampang terharu begitu lihat keadaan-keadaan seperti itu, ya. Kita tahu politik di Indonesia kan yang terlihat belum tentu yang terjadi. Sebaliknya yang tidak terlihat malah bisa terjadi dan seterusnya. Jadi ya kita pengalaman itu membuat tidak mudahlah terharu, tidak mudah GR begitu, ya. Yang penting sekarang bahwa partai sesuai arahan dari partai jalan terus, dan memang Mbak Puan sebagai Ketua DPR melakukan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Lantas, benarkah PDI Perjuangan sudah mengonsolidasikan pencalonan Puan Maharani sebagai calon presiden 2024 mendatang?